Santapan Harian, Senin, 23 Maret 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami membuka hati untuk menyambut firman-Mu. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas 21 ayat 7-19. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Sahabat Santapan Harian, akibat dari sebuah keputusan, kita harus berhadapan dengan otoritas pemerintah. Kemudian keputusan itu pun membuat sahabat, saudara, dan keluarga meninggalkan kita. Apakah Anda berani mengambil keputusan walau akibatnya fatal? Penulis Injil Lukas menggambarkan hal ini bahwa semua orang akan mengalami suatu keadaan sulit. Akan tetapi, kesulitan pengikut Kristus lebih berat. Mereka akan dianiaya oleh penguasa, tokoh agama, bangsa sendiri, saudara-saudara, sahabat, bahkan keluarga. Semua ini terjadi karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bagi Yesus, pengikutnya harus mengalami semua ini. Walaupun demikian, keadaan sulit ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk bersaksi lewat kemampuan hikmat dan kuasa Allah. Inilah janji Yesus kepada pengikutnya. Terlebih lagi,
Ia berjanji akan tetap menyertai dan memelihara umat-Nya. Pengalaman gereja mula-mula adalah bukti bahwa tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Banyak orang mengalami keadaan buruk, tetapi gereja mula-mula jauh lebih buruk. Kondisi tersebut tidak membuat mereka sebagai orang percaya berhenti bersaksi, sebab Allah akan terus memampukan dan menyertai mereka. Mungkin kesulitan kita sekarang berbeda dari gereja mula-mula. Penderitaan Kristus mungkin bukan gagasan populer pada zaman ini yang mengejar kenyamanan dan kemapanan. Bisa jadi itulah sebabnya muncul teologi kemakmuran. Ajaran mereka adalah jika mengikut Kristus pasti akan makmur. Sekarang kesulitan tidak lagi menindas kita orang percaya, tetapi justru kenikmatan, kemapanan, dan kemakmuran. Inilah konteks tugas kita dalam menyaksikan kesejatian Injil. Kristus telah menderita dan mati bagi dosa dunia. Ia telah menjadi teladan bahwa kasih adalah di atas segalanya, bukan kenikmatan. Hendaklah kita senantiasa menyaksikan Injil yang sejati, sehingga ketika penderitaan datang, banyak orang sudah dimenangkan. Mari kita berdoa. Teguhkanlah komitmen kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.